Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bahas soal ujian akhir semester mata kuliah struktur aljabar di Pendidikan Matematika Untirta. Nah, ini soalnya. Jadi soal yang jawabannya berupa uraian ada dua, yaitu ini dan ini. Tapi di kemarin di prodi Pendidikan Matematika atau jurusan Pendidikan Matematika ada juga mahasiswa dari Unimed. Cuma soalnya beda, yaitu yang ini dengan yang ini. Waktu ujiannya juga beda karena mereka kuliahnya lebih awal. Oke, langsung saja pembahasan soal. Soal yang pertama yang ini ya, membuktikan bahwa N adalah subgrup normal. Kalau di buku soalnya sih minta buktikan bahwa G itu adalah grup, kemudian N adalah subgrup normal. Tapi karena waktunya hanya 40 menit untuk dua soal, saya hanya menugaskan untuk membuktikan bahwa N adalah subgrup normal. Nah, ini sudah saya tulis kira-kira seperti ini. Akan dibuktikan N adalah subgrup normal. Subgrup normal di G dengan cara menunjukkan bahwa ini subset dari N. Ingat, A, B, 0, C-nya itu adalah anggota G. Jadi untuk setiap matriks A, B, 0, C, anggota G. Bisa dilihat ini ya, bentuk anggota G itu seperti ini. Ini anggota N. Nah, kalau begitu ambil unsur di sini. Berarti ini ya. Ini anggota N, ini anggota G, ini inverse dari anggota G tadi. Ambil dia anggota ini. Kita harus tunjukkan bahwa ini anggota N. Caranya, oke, lihat di bawah, perhatikan di bawah. Ini kita cari dulu inverse-nya. Ini inverse-nya adalah 1 per AC. Ini C, A, negatif B, 0 ya. Ini di SMA juga sudah mencari inverse seperti ini. Ini kita kalikan. Jadi 1 kali A itu A, ya ini kalikan kolom ya. Jadi ini sama dengan apa tuh? 1 kali A ditambah B kali 0 ya A. Kemudian berikutnya adalah 1 kali B dikali B kali C. Hasilnya adalah B plus BC. Kemudian 0 kali A ditambah 1 kali 0. Gitu ya. Kemudian 0 kali B dikali 1 kali C. Seperti itu. Kemudian skalar 1 per AC ini kita biarkan. Ingat AC-nya tidak 0 ya. Sehingga 1 per AC-nya ada nilainya. Ini kita kalikan. Seperti perkalian matrik biasa ya. Ya, perkalian matrik biasa. Ini kalikan dengan ini. Jadi ini AC ya. Kemudian ini kalikan dengan ini. Kita peroleh BC ditambah C kali B, C kali BC jadi tambah BC kuadrat. Kemudian negatif B kali C dikurangi BC. Begitu. Kemudian di sini 0. Kemudian 0 kali B plus C dikali A kali C. Sehingga di sini AC. Gitu ya. Nah, baru kemudian kita bagi. AC dibagi AC ini juga sama sehingga diperoleh 1 ini 0 BC kuadrat dibagi AC itu adalah BC per A. Ini 0 ini 1. Nah, lihat ini 1 1 0 ini bilangan real. Mengapa bilangan real? Jadi BC ini anggota real, BC per A maksudnya, karena A nya tidak 0. Dari mana A tidak 0? Kan tadi AC-nya tidak 0. Maka otomatis A-nya tidak 0 dan C-nya juga pasti tidak 0. Gitu ya. Jadi kalau begitu ini adalah anggota N. Nah, kesimpulannya ini anggota N. Dengan demikian, himpunan ini merupakan himpunan bagian dari N. Gitu ya. Berdasarkan teorema yang ada nih di buku teoremanya, N adalah subgrup normal, jadi terbukti. Lanjut soal yang kedua.
Misalkan G adalah grup abelian dan K seperti itu, H seperti itu, masing-masing merupakan subgrup. Jadi kalau di buku sih memang diminta K-nya dibuktikan merupakan subgrup dari G ya. Tapi ini sekali lagi karena waktunya tidak cukup banyak, jadi hanya menunjukkan ini saja. Grup faktor ini isomorfik dengan H. Nah, dimintanya menggunakan teorema isomorfisme yang pertama. Nah, kalau begitu caranya kita definisikan fungsi f dari G ke H. Nah, aturannya apa? Dengan rumus atau rumusnya apa? Rumusnya ini. H-nya kan X kuadrat. Ya, berarti kalau gitu kita tulis saja Fx atau boleh Fa ya. Fx kuadrat. Kalau Fa ya Fa kuadrat. Karena G ke H, anggota H itu adalah anggota X yang dikuadratkan. Makanya rumusnya seperti itu. Selanjutnya kita akan buktikan bahwa F adalah homomorfisme. Gitu ya. Nah, sekarang sebetulnya kalau kita mendefinisikan fungsi harusnya dibuktikan terdefinisi dengan baik. Tapi fungsi ini udah umum jadi tidak perlu ya. Nah, kita akan buktikan bahwa F tersebut adalah homomorfisme. Jadi kalau begitu, caranya kita ambil misalnya A dan B anggota G, maka FAB sama dengan AB kuadrat titik ya, sesuai rumus ini. Nah, perhatikan hati-hati ini, karena AB kuadrat belum tentu sama dengan A kuadrat kali B kuadrat. Ya. Tapi diketahui G-nya adalah grup abelian. Karena G merupakan grup abelian atau komutatif ya. Grup abelian, maka AB kuadrat sama dengan A kuadrat kali B kuadrat. Dan ini sama dengan FA kali FB. Jadi kalau FA ya A kuadrat, FB ya B kuadrat sesuai dengan rumus ini. Titik ya. Jadi berdasarkan sifat transitif ya, FAB sama dengan A kuadrat, bukan, langsung aja FA kali FB. Ini menunjukkan bahwa F adalah homomorfisme. Gitu ya. Berikutnya kita akan tunjukkan bahwa F ini adalah surjektif. Jadi tidak perlu saya tulis ya. Untuk menunjukkan surjektif itu kita ambil misalnya Y anggota H. Jadi ambil anggota ini, tunjukkan dia punya pasangan di G, gitu ya. Ambil Y anggota H. Nah, bentuknya kan kuadrat ya. Maka terdapat X anggota G sedemikian sehingga, saya singkat saja, Y sama dengan A kuadrat. X ya, X kuadrat. Kalau begitu, ya pilih aja X anggota G sehingga berlaku Y sama dengan X kuadrat dan ini sama dengan Fx. Artinya kalau begitu, setiap pasangan di sini punya pasangan di G gitu ya. Ini menunjukkan atau ini berarti F merupakan fungsi yang surjektif. Gitu ya. Nah, kemudian terakhir kita tunjukkan kernelnya itu adalah K. Kernel F. Kernel F itu adalah semua anggota G yang petanya E di H. Gitu ya. Karena tadi oke, lanjut. Ini X anggota G, kemudian Fx-nya kan X kuadrat ya. X kuadrat sama dengan
EH. Gitu ya. Nah, E di G itu pasti anggota kernel F karena F merupakan homomorfisme. Gitu ya. Oke. H-nya ini coba kita lihat. H-nya tersebut adalah subgrup dari G, ya. Subgrup dari G. Oleh karena itu EH itu mesti sama dengan EG karena dia subgrup ya. Jadi kalau begitu ini saya ganti dengan EG. Gitu ya. Jadi kalau ini tadi EG adalah kernel dari F karena F-nya merupakan homomorfisme. Tapi alasan yang lainnya bisa juga unsur di G yang dikuadratkan sama dengan E itu E termasuk yang memenuhi ini. Nah, selain itu apa lagi? Nah, X anggota G merupakan kernel. X anggota G merupakan kernel jika ordernya 2. Gitu ya. Jadi dengan demikian anggota kernel F gitu ya. Jadi anggota kernel F itu sama dengan yang pertama tadi identitas, yang kedua adalah semua anggota G yang ordernya 2. Di sini ya. Jadi sekali lagi yang dikuadratkan sama dengan identitas itu adalah identitas itu sendiri, yang lainnya adalah semua anggota G yang ordernya 2 dari sini. Dengan demikian bisa kita tulis X anggota G sedemikian hingga ordernya kurang dari atau sama dengan 2. Ya, yang kurang dari 2-nya itu ini, ordernya 1. Nah, dari situ kita peroleh, ini soal berikutnya ya. Oke, saya tuliskan di sini saja. Sebentar, kalau gitu ditambah aja halamannya. Nah, berdasarkan teorema isomorfisme pertama, maka G per K isomorfik dengan H. Ini K-nya adalah kernel tadi ya. Oke, lanjut. Ini soal yang serupa. Jadi setara lah dengan soal yang nomor 2 tadi. Cuma ini untuk mahasiswa dari Unimed. Caranya sama, kita buat pemetaan dari sini ke sini. Ini bilangan real tanpa nol, himpunan bilangan real tanpa nol, ini himpunan bilangan real positif. Jadi kalau begitu caranya ya kita definisikan aja. Fungsi atau pemetaan, kita sebut aja namanya G ya. Yang memasangkan dari R double bintang ke R bintang dengan rumus. Nah, kita akan membawa himpunan bilangan real tanpa nol, yang berarti di situ ada negatif, ada juga bilangan positif, ke bilangan positif. Maka rumusnya ya nilai mutlak saja. Ada nggak yang lain? Mungkin ada. Cobain aja ini. GA sama dengan A kuadrat ya. Nah, ini juga fungsi yang umum, familiar ya, di SMA juga ada, jadi tidak perlu dibuktikan terdefinisi dengan baiknya. Jadi langsung aja kita tunjukkan dia itu homomorfisme. Jadi kalau begitu kita ambil A dan B anggota R double bintang, maka GAB sama dengan, nah begitu ya. Kemudian berdasarkan sifat nilai mutlak diperoleh begini ya. Nah, ini di SMA juga ada titik
ini berikutnya. Jadi sebentar, tadi apa? Jadi berdasarkan tentu saja sifat transitif ya. FAB sama dengan, oke, lihat lagi. Wah, FAB ini gitu ya. Oke. FAB sama dengan, dan ini sama dengan FA di, kok F sih? G ya. Oke. Oke, betul ya. GA dikali GB. Ini membuktikan atau ini menunjukkan bahwa G merupakan homomorfisme. Titik. Berikutnya adalah kita buktikan bahwa si G tersebut fungsi yang injektif. Nah, tulis ya, akan ditunjukkan G fungsi yang injektif gitu ya. Kalau begitu kita ambil gitu ya, misalnya Y gitu, anggota R bintang. Ambil anggota ini, oh ini kebalik saya nulisnya ini, maaf. Harusnya ini bintangnya 1, ini bintangnya 2, ini juga 1. Oke ya. Ambil anggota ini, berarti bilangan positif, cari pasangannya di situ. Nah, ambil Y anggota bilangan real positif. Nah, nilai mutlak dari bilangan positif kan dia sendiri. Ya udah, kalau begitu pilih aja. Pilih Y anggota. Jadi bilangannya sama. Boleh nggak yang lain? Boleh, negatif Y kalau mau. Kalau Y-nya positif, negatif Y berarti negatif. Sehingga, ini titik aja. Sehingga berlaku Y sama dengan nilai mutlak Y sama dengan FY. Ini berarti, kalau berarti itu saya biasanya menggunakan berdasarkan karena definisi ya. Ini berarti G merupakan fungsi yang surjektif. Gitu. Titik berikutnya, oke, ini berikutnya kernelnya ya. Kita buktikan kernelnya sama dengan mana penambahan halaman ini? Oh, ini tambahkan halaman ya. Nah, kernel dari G itu adalah semua anggota R bintang. Oke, jangan-jangan ada yang salah lagi nih. Nah, ini ada yang salah nih. Tukar-tukar ya. Nah, gitu ya. Anggota R bintang sedemikian sehingga G X sama dengan identitas di R double bintang. Identitas di bilangan real positif, ini ingat terhadap perkalian ya, dia membentuk grupnya, jadi ini sama dengan 1. Kalau begitu ini X anggota R bintang, gitu ya. Nilai mutlak bilangan real apa yang nilai mutlaknya sama dengan 1? Tentu saja ini. Atau kalau di soal tadi saya menulisnya begini ya. Gitu. Jadi kalau begitu kernelnya ya sama dengan ini. Gitu ya. Kita simpulkan berdasarkan teorema isomorfisme 1, maka R bintang per, boleh ditulis begini juga, isomorfik dengan R double bintang gitu. Oke, betul ya, mudah-mudahan tidak ada yang salah di notasinya.
Nah, ini jawaban mahasiswa yang agak mengecewakan. Hampir banyak yang jawabnya seperti ini. Dia salah menghitung ini. Inverse-nya ya, salah. Dan sepertinya ini mendapat atau mencari dari internet karena saya menjelaskan di teorema itu bahwa jika n itu normal atau n itu adalah subgrup normal, jika dan hanya jika ini, misalnya grupnya adalah G untuk setiap A anggota G begitu. Tapi ini muncul dari sini ya, kemungkinan memang mencari dari internet. Dan salah lagi menghitung inverse-nya, fatal kesalahannya. Ya dikasih nilai upah nulis lah. Nah ini yang lumayan kurang keterangan saja. Harusnya ini kan sampai ini saja ya, anggota N. Harusnya dari situ ya berarti ini terbukti begitu berdasarkan teorema isomorfisme. Dia merupakan koisomorfisme sih. Berdasarkan teorema, maka N adalah subgrup normal. Nah ini soal yang kedua. Nah coba perhatikan rumusnya nih. Ada yang aneh ya. Fg sama dengan E kuadrat. Kalau mau ya Fg G kuadrat. Atau kalau Fx ya E kuadrat. Kemudian ini X1, X2 anggota H. Harusnya anggota G. Karena fungsinya dari G ke H. Kalau ini sudah betul. Kemudian X anggota H terdapat, nah anggota H, anggota G harusnya. Sedemikian hingga nah gini ya. Nah tapi di sini muncul G lagi, jadi tidak konsisten. Ada kemungkinan ini mungkin mencontek atau apa, tapi karena ujian jaring agak susah juga ya klarifikasinya. Ada juga yang membuktikan seperti ini, nomor 2. Jadi tidak menggunakan teorema isomorfisme, tapi langsung menggunakan definisi isomorfik. Jadi dua buah grup disebut isomorfik jika terdapat pemetaan. Dalam hal ini kalau dia menuliskan V ya, V atau P katanya. Sedemikian hingga pemetaan itu homomorfisme, injektif dan surjektif. Cuma kesalahannya di sini. FA-nya apa? Harusnya ngikuti yang tadi pembahasan ya. FA-nya tuh kalau diganti dengan A kuadrat. Jadi KA itu adalah kosetnya ya. A kuadrat, buktikan kemudian terdefinisi dengan jelas, dengan baik, homomorfisme, injektif dan surjektif, maka betul juga gitu ya. Kesalahannya di sini. FA-nya belum tidak eksplisit gitu ya. Oke, ada lagi. Nah, 90% mahasiswa itu menjawab seperti ini. Ininya sudah betul, tapi ini aneh. Gitu ya. Meskipun bisa juga sih FA B inverse. Kalau A dan B anggota G, buat apa pula A B inverse begitu ya. Baik, itu saja mungkin pembahasannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Rio, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.